Ada masanya, terkadang pikiran ini selalu saja memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal. Dan salah satunya adalah kembali ke gunung yang sama, padahal belum juga sebulan saya menyambanginya. Yang jelas, ini bukan rasa penasaran belaka. Entah kenapa, ada alasan yang sulit untuk diungkapkan mengapa kita kembali ke gunung itu lagi dan lagi. Halo kawan-kawanku semuanya, bertemu lagi dengan saya Alfian di channel Jalan Sendiri ID. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menapaki salah satu gunung yang ada di Jawa Tengah, yakni Gunung Slamet. Kali ini saya melewati jalur via Sawangan yang ada di Kabupaten Tegal. Untuk keseruan dan bagaimana perjalanan kali ini, saksikan terus di channel ini dan selamat menonton. Yuk. Dan cerita ini dimulai seperti biasa berbekal DM kepada admin basecamp gunung di seluruh Indonesia. Saya pun mencoba bertanya perihal apakah boleh melakukan solo hiking pada basecamp tersebut. Dan ritual ini selalu saya lakukan karena akan sangat tidak cantik kalau semisal sudah jauh-jauh mempersiapkan, ternyata ketika sampai di base camp tidak diperbolehkan untuk naik. Oke, kembali ke cerita. Diawali dengan persiapan pada pagi buta, saya pun mulai melakukan perjalanan menuju ke base camp Sawangan yang terletak di kaki Gunung Slamet. Karena lokasi yang akan saya datangi agak minim sekali aksesnya, saya pun memutuskan untuk solo riding sambil membaca arahan dari GPS. Dan benar saja, sangat dibutuhkan effort yang sangat berlebih untuk mencapai base camp ini. Selain akses jalannya yang belum mencapai kata cukup memadai, saya pun juga sering terkecoh oleh beberapa arahan dari GPS. Dan berbekal pengalaman yang sebelumnya, saya pun juga tidak mau kecolongan untuk tidak membeli logistik terlebih dahulu. Dan seperti yang kita tahu, tidak semua base camp di dekatnya menjual kebutuhan logistik yang akan kita butuhkan ketika kita akan naik gunung. Kemudian setelah menempuh jarak yang lumayan panjang, sampailah saya di base camp Sawangan yang masuk di Kabupaten Tegal. Dan setelah sampai di base camp, ternyata pintu base camp masih tertutup. Dan dengan segera saya pun segera menghubungi mas-mas admin dari base camp Sawangan. Namun di luar dugaan, ternyata di sini tidak ada sinyal. Namun beruntung, saya sudah sempat mengabari sebelum saya berangkat. Sehingga tidak butuh waktu lama, mas-mas penjaga base camp Sawangan segera datang. Saya pun segera melakukan registrasi. Dan dikarenakan mas-mas basecampnya juga punya kesibukan lain, yaitu ikut mengangkut hasil bumi yang ada di desanya, saya pun segera mengisi daftar tamu. Jam 12:07. Nih sekarang ada di basecamp Sawangan, tadi udah registrasi dan ditinggal masnya. Nanti mau berangkat sekitar jam 12:30, nih mau siap-siap. Dan ketika menuliskan data pribadi saya pun terkaget. Ternyata pendaki terakhir yang naik pada Gunung Slamet lewat basecamp Sawangan ini adalah pada tanggal 24 September tahun 2022. Yang berarti sudah 1 bulan jalur ini tidak dilewati. Dan sekedar informasi, sampai video ini dibuat, saya naik pada akhir bulan Oktober tahun 2022.
Dan bisa ditebak jalur yang akan saya lewati kali ini akan seperti apa. Cuaca pun langsung hujan. Dan tanpa menunggu lama, saya pun segera melakukan trekking ulang. Hujan pun mengguyur bumi dengan sangat deras. Sekarang jam 1:10. Ini sekarang mau siap-siap berangkat. Sepertinya hujan juga udah mau selesai. Tadi sempat hujan juga dari jam 12:30. Basecamp Sawangan ini terletak di Dukuh Sawangan yang ada di Kabupaten Tegal. Tadi untuk sampai sini pun effortnya sangat luar biasa karena jalannya sangat jelek sekali. Tadi katanya ada jalan alternatif dari arah Sigedong langsung menuju ke sini, tapi kata pihak basecamp tadi katanya belum jadi. Jadi tadi aku lewatnya tetap lewat jalur yang biasa via GPS. Dan kalau motor kalian tidak begitu sehat, mending jangan terabas sampai sini karena jalannya sangat tidak worth it sekali untuk sampai sini. Kebanyakan jalurnya makadam dan juga ada jalur yang udah dicor tapi udah rusak parah banget. Ya udah, ikuti terus perjalanan saya menuju ke pos 1. Yuk. Dan tidak tanggung-tanggung, saya pun harus menunggu hingga 2 jam lamanya. Saya masih di base camp. Sekarang jam 13:33 dan hujannya ditunggu hampir 1 jam belum selesai juga ini. Ini masih nunggu aja sampai nanti hujannya reda. Sekarang jam 13:45 dan sepertinya di luar hujannya udah mau agak reda. Ini mau nunggu sebentar lagi terus nanti langsung lanjut menuju ke pos 1. Sekarang nampaknya hujannya udah mulai reda. Sekarang mau berangkat. Sekarang jam 13:50. Udah.
ikuti terus perjalanan saya menuju ke puncak Gunung Selamet via Basecamp Sawangan. Yuk. Ini tadi udah nunggu sekitar 15 menit tapi gerimisnya nggak reda-reda, jadi memutuskan untuk pakai jas hujan aja. Yaudah, ini sekarang mau lanjut. Yuk. Dan dengan sedikit terpaksa, akhirnya pun saya memutuskan untuk memakai ponco di awal pendakian. Perjalanan pun saya mulai dengan melewati jalanan makadam. Dengan ditemani rintik-rintik hujan, sesekali saya juga melewati jalanan yang sudah dibeton. Penanda jalur hampir tidak ada ketika saya melewati perkampungan. Sehingga sesekali saya pun harus berhenti untuk bertanya kemana arah menuju puncak. Dan seperti biasa, sapaan ramah warga gunung dapat saya rasakan. Dan setelah 30 menit berjalan, saya pun sampai di batas perkampungan. Di sini kita akan menemukan hamparan ladang warga yang sangat luas. Dan tak lupa pula, di batas ladang ini jalan pun mulai berganti dengan trek tanah yang sangat menanjak. Ini udah jalan 1,5 km. Tadi dari base camp menuju ke batas hutan ini didominasi oleh jalan yang nanjak banget. Dan tadi pas masih di desa itu jalannya masih berupa cor-coran dan ada juga sedikit jalan yang terbuat dari makadam. Terus kalau udah melewati batas hutan kayak ini tadi, bisa dilihat jalannya ini didominasi sama tanah padat. Jadi kalian mesti hati-hati ketika jalan pas hujan kayak gini. Yaudah, lanjut. Kita sekarang melewati perkebunan, lebih tepatnya ini perkebunan sayuran. Dan sepertinya bisa dilihat sendiri di belakang itu ada tanaman keras semacam pinus. Tapi sebagian besar lahan di sini udah dibuka sama kayak gini, tanaman pertanian. Jadi ya kemungkinan besar kalau ada hujan besar langsung nggak bisa meresap air hujan. Udah lanjut. Ini banyak persimpangan ya, hati-hati. Dan jalurnya ini yang lurus, ada pertigaan jalurnya yang lurus. Ya udah lanjut. Udah jalan 2,2 km. Jalan sekitar 48 menit dari base camp. Ini tadi jalurnya banyak persimpangan ya. Dan
Sebisa mungkin kalian pilih jalan yang lurus, sama kalian mesti waspada seperti ada kayak penanda yang udah dipilokin sama pihak base camp, biasanya ada di pohon-pohon. Pakai pilok juga ada penanda kecil, tapi jadi kalian mesti memperhatikan arah jalan biar nggak tersesat. Udah lanjut. Beberapa saat kemudian, saya pun kembali melewati dataran yang semakin terbuka. Dan di sepanjang perjalanan melewati trek tersebut, hamparan ladang sayuran terbentang luas di depan mata. Jalurnya pun mulai landai. Dan kalau kalian bingung kemana arah puncak, kalian juga bisa bertanya kepada penduduk sekitar yang sedang berada di ladang. Jalan 2,7 km. Sekarang ini kita melewati bukit, tapi sebagian besar tanamannya udah hilang dan udah ganti sama tanaman pertanian. Ini sepertinya dulunya hutan, tapi sepertinya bekas terbakar. Nggak ada tumbuhan keras sama sekali. Jadi ini kalau ada hujan besar mungkin longsor. Bahaya banget. Lanjut. Semakin lama, jalanan pun mulai agak sedikit berkabut. Dan saya pun hanya berharap cuaca akan cuma berkabut saja dan tidak turun hujan.
jalurnya punya persimpangannya, lewatin jalan motor setinggi manusia. Keren sih jalurnya. Ini terbuka banget. Kalau misal kalian jalan di sini pas siang-siang gitu, wah, pasti akan sangat panas sekali. Ini sekarang jam 3:30, 15.30. Udah jalan 3,26 km dari base camp. Ini belum ada tanda-tanda sampai pos 1 ya. Ini dari tadi ngelewatin jalanan ladang warga. Udah lanjut menuju ke pos 1. Ini kalian harus waspada juga ya, jalurnya itu banyak persimpangan dan juga kalian harus memperhatikan penunjuk jalan yang ada di pohon-pohon. Ini berupa pilok atau ada plat kecil. Tapi semisal kalian sedikit teliti, pasti gak akan tersesat. Udah lanjut menuju ke pos 1. Yuk. Sekarang udah jalan 4,23 km dari base camp. Ini nampaknya belum ada tanda-tanda pos 1. Dan ini nampaknya udah sampai di ujung ladang warga. Lumayan luas banget berarti. Hampir 4 km membentang dari perkampungan menuju ke ujung sini batas vegetasi. Lanjut.
Semakin dalam menyusuri pekatnya kabut, jalanan pun mulai agak sedikit menanjak. Dan setelah hampir 2 jam berjalan, akhirnya saya sampai di batas hutan yang sebenarnya. Sekarang udah sampai di batas hutan. Ini udah masuk hutan. Sekarang udah jalan 4,56 km dan jalan 2 jam dari base camp. Ini jalannya nanjak dikit dan rapet. Banyak sarang laba-laba juga melintang di jalur. Begitu memasuki hutan, pemandangan agak sedikit terasa menakutkan. Namun semakin jauh kaki ini melangkah, jalur pendakian terasa lebih menantang dan sangat menarik untuk dilanjutkan. Dan tidak lama setelahnya, saya pun tiba di pos 1 Tanggeman pada ketinggian 2296 meter dari permukaan laut. Tadi udah jalan sekitar 4,63 km dari base camp. Sekarang jam 16:07 dan sekarang udah jalan sekitar 2 jam dari base camp. Jalurnya sendiri tadi didominasi sama ladang warga. Dan tadi pas di awal-awal juga ngelewatin jalan beton. Overall jalurnya masih bersahabat dan juga gak begitu nanjak. Ya udah, ikuti terus perjalanan saya menuju ke pos 2 Gunung Slamet via Sawangan. Yuk. Dan setelah istirahat sejenak, saya pun mulai melanjutkan perjalanan. Dan di awal perjalanan dari pos 1 ini, jalur pendakian menjadi sangat kontras sekali, terutama pada lebatnya rerumputan yang menutupi hutan dan jalurnya. Jalurnya ini kontras banget, lihat, langsung lewatin lorong-lorong tumbuhan seperti ini. Bahaya, banyak jalur, banyak tanaman jancuan juga. Jadi kalian bisa pakai celana panjang kalau lewat jalur ini. Mantap banget. Ini depan Anda. Cak. Ngata napas dulu. Jalurnya bisa dilihat sendiri, sangat keren sekali, langsung kontras dengan hutan, mantap sekali. Lanjut. Jalurnya masih rapat banget nih, lihat nih. Ini nggak masalah. Mantap banget jalurnya. Harus hati-hati karena ini sekalinya kalian pegang langsung nyengat. Ini jan-jancuan atau biasa disebut jelantang kalau di sini. Ini banyak banget di Gunung Slamet kayak gini. Jadi perlu hati-hati. Jangan sembarangan pegang-pegang rumput di samping kanan kiri. Oke, perjalanan menuju puncak masih sangat panjang. Dan sepertinya jika durasi video ini terlalu panjang, nanti kalian mungkin akan semakin bosan. Jadi, perjalanan menuju ke pos 3 dan pos 3 lagi, kemudian menuju ke pos 4
akan saya lanjutkan pada bagian kedua. Tetap stay tune di channel Jalan Sendiri Idea, dan sampai bertemu di bagian yang kedua. Fokus jalannya. Aduh.